why you always in the mood. Yeah, I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood. Yeah, I'm acting brand new. Definisi fungsi beta. Fungsi beta merupakan satu dari transformasi integral yang sangat penting dalam matematika, teknik, dan fisika. Oleh karena itu, mempelajari dan dapat menggunakan fungsi beta merupakan salah satu usaha dari kita untuk memahami hakikat matematika. Fungsi beta adalah komposisi dua parameter yang didefinisikan dalam bentuk beta a, b sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat a min 1 kurang x pangkat b min 1 dx yang konvergen dengan a lebih besar dari 0 dan b lebih besar dari 0. Definisi lain dari fungsi beta dengan mengganti variabel integrasi x sebagai berikut. Jika x sama dengan sin pangkat 2 theta, maka diperoleh fungsi beta berbentuk beta a, b sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2 sin theta pangkat 2a kurang 1 cos theta pangkat 2b kurang 1 d theta. B. Jika x sama dengan cos pangkat 2 theta, maka diperoleh fungsi beta berbentuk beta a, b sama dengan 2 integral 0 sampai pi cos theta pangkat 2a kurang 1 sin theta pangkat 2b kurang 1 d theta. C. Jika x sama dengan y per c, maka diperoleh fungsi beta berbentuk beta a, b sama dengan 1 per c pangkat a tambah b kurang 1 integral 0 sampai c y pangkat a min 1 c kurang y pangkat h min 1 dy. D. Jika x sama dengan y per 1 tambah y, maka diperoleh fungsi beta berbentuk beta m, n sama dengan integral 0 sampai tak terhingga y pangkat m kurang 1 per 1 tambah y pangkat m tambah n dy. E. Jika x sama dengan cy per c tambah d, maka diperoleh fungsi beta berbentuk beta a, b sama dengan c pangkat a d pangkat b integral 0 sampai tak terhingga y pangkat a min 1 per cy tambah d pangkat a tambah b dy. Sifat fungsi beta. Sifat fungsi beta adalah simetris, yaitu beta a, b juga sama dengan beta b, a. Buktinya, beta a, b itu memiliki persamaan rumus integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 1 x pangkat a kurang 1 dikali 1 kurang x pangkat b kurang 1 dx. Dengan mengambil substitusi x sama dengan 1 dikurang y dalam persamaan 1.1, diperoleh bahwa beta a, b sama dengan beta a, sehingga beta a, b sama dengan minus integral 1 sampai batas atas 0 1 dikurang y pangkat a kurang 1 dikali y pangkat b kurang 1 dy. Diam beta a, b sama dengan integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 1 itu y pangkat b kurang 1 dikali 1 dikurang y pangkat a kurang 1 dy. Jika kita ubah ini juga setara dengan beta b, a, maka itu membuktikan bahwa beta a, b juga sama dengan beta b, a. Hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Hubungan fungsi gamma dan fungsi beta adalah fungsi beta dapat dinyatakan dalam fungsi gamma. Persamanya adalah sebagai berikut. Beta a, b itu memiliki rumus atau persamaan yaitu gamma a dikali gamma b per gamma a tambah b. Untuk a harus lebih besar dari 0 dan b juga harus lebih besar dari 0. Ia merupakan syarat agar gamma a dan gamma b itu konvergen. Persamaan di atas
dapat ditunjukkan dengan transformasi koordinat polar. Contoh soal pertama. Hitunglah integral 0 sampai 1 x pangkat 4 1 kurang x pangkat 3 dx. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus yang ada pada definisi fungsi beta, yaitu integral 0 sampai 1 x pangkat a kurang 1 kurang x pangkat b kurang 1 dx. Jadi kita dapat memperoleh bahwa A itu sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Perlu diketahui bahwa beta A, B sama dengan gamma A, kali gamma B per gamma A tambah B. Jadi beta 5,4 sama dengan gamma A 5 dikali gamma 4 per gamma 5 tambah 4. Hasilnya ialah 4 faktorial dikali 3 faktorial per 8 faktorial. Hasil akhirnya sama dengan 1 per 280. Contoh soal yang kedua. Hitunglah beta 3,4 per beta 5,2. Nah, beta A, B memiliki rumus atau persamaan beta A, B sama dengan gamma A dikali gamma B per gamma A tambah B. Nah, kita masukkan yang diketahui dalam soal ke dalam rumus, yaitu menghasilkan persamaan sebagai berikut. Gamma 3 dikali gamma 4 per gamma 3 tambah 4, terus dibagi lagi gamma 5 dikali gamma 2 per gamma 5 tambah 2. Nah, hasil dari gamma 3 itu adalah 2 faktorial, terus gamma 4 adalah 3 faktorial, gamma 5 adalah 4 faktorial, dan gamma 2 adalah 1 faktorial. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. 2 faktorial, 3 faktorial, per 4 faktorial, dikali 1 faktorial. 2 faktorial adalah 2 dikali 1, terus 3 faktorial bisa kita corek dengan faktorial 3 yang di bawah, jadi corek habis. Jadi yang menyisakan itu setelah dicorek atau disederhanakan, dibagi, misalkan itu sama dengan 2 per 4, atau bisa kita juga sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi nilai dari beta 3,4 per beta 5,2 adalah 1/2. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai integral dari batas bawah 0 sampai batas atas pi per 2 sin pangkat 6 theta d theta. Penyelesaiannya itu kita ketahui bahwa beta A, B juga memiliki rumus, yaitu 2 dikali integral batas bawah 0 sampai batas atas 1 pi per 2 sin pangkat 2A kurang 1 theta dikali cos pangkat 2B kurang 1 theta dikali d theta. Nah, terus duanya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi dia menjadi 1/2 atau menjadi pembagi. Jadi 1/2 beta A, B ya, sama dengan integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 2A kurang 1 theta dikali cos pangkat 2B kurang 1 theta d theta. Nah, untuk mencari cos dalam soal itu adalah pangkat 0. Sehingga maksudnya di soal itu kan hanya diketahui sin, tidak ada cos, jadi cosnya itu 0 karena cos 0 itu 1. Nah, terus mencari nilai B itu kita ambil 2B kurang 1 sama dengan 0, terus satunya pindah ruas menjadi positif, jadi 2B sama dengan 1, lalu B sama dengan 1/2. Lalu kita akan mencari nilai A. 2A kurang 1 sama dengan 6. Nah, satunya pindah ruas, jadi ketika pindah ruas menjadi positif,
6 tambah 1 sama dengan 7. Terus kita akan dapatkan nilai A yaitu 7/2. Nah, diketahui A itu sama dengan 7/2 dan B sama dengan 1/2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai A dan B, kita akan masukkan ke dalam rumus beta A, B. Nah, di persamaan sebelumnya itu kan integral 0 sampai I/2 sin pangkat 6 theta d theta itu juga sama dengan 1/2 beta A, B. Jadi, untuk mencarinya, kita menggunakan rumus 1/2 beta A, B. Kita masukkanlah nilainya A sama B ini. Jadi A-nya itu 7/2 dan B-nya itu 1/2. Jadi 1/2 beta 7/2, 1/2. Nah, terus ingat rumus beta A, B itu gamma A dikali gamma B per gamma A tambah B. Dan ingat gamma A itu sama dengan A dikurang 1 faktorial. Jadi gamma 1/2 dikali gamma 7/2 dikali gamma 1/2 per gamma 7/2 ditambah 1/2. Dalam fungsi gamma, nilai gamma 1/2 itu adalah pi, akar pi. Jadi kita ganti gamma 1/2 ini menjadi akar pi. Terus 7/2 ditambah 1/2 itu kita samakan penyebutnya. 7 tambah 1 itu 8. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi bagian penyebut itu gamma 4 hasilnya. Jadi persamaan barunya itu adalah 1/2 dikali gamma 7/2 dikali akar pi per gamma 4. Nah, kita harus mencari dulu berapa nilai dari gamma 7/2. Keluarkan. Terus kita cari lagi gamma 5/2. Nah, gamma 5/2 ini itu 3/2 tambah 1. Lalu 5/2 dikali 3/2. Lalu kita lagi cari gamma 3/2. 5/2 dikali 3/2 dikali gamma 3/2 ini adalah gamma 1/2 tambah 1. Jadi hasilnya lagi gamma 7/2 itu sama dengan 5/2 dikali 3/2 dikali 1/2 dikali gamma 1/2. Nah, kita sudah ketahui tadi bahwa gamma 1/2 adalah akar pi. Jadi setelah kita kali 5/2 dikali 3/2 dikali 1/2 itu menghasilkan 15/8. Nah, kita sudah ketahui gamma 7/2 ini adalah 15/8. Lalu kita lanjutkan perhitungannya. Integral 0 sampai pi/2 sin pangkat 6 theta d theta sama dengan 1/2 gamma 7/2 akar pi per 3 faktorial. 3 faktorial ini dari gamma 4. Maksudnya gamma 4 adalah 3 faktorial. Nah, lalu karena sudah didapatkan tadi gamma 7/2, kita ubah jadi 15/8 akar pi. Nah, di sini ada perkalian akar pi dikali akar pi itu pi. Jadi didapatkan, dan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, jadi 6. Jadi 15/8 pi per 6. Lalu kita kali pecahannya 15 pi kali 1 dan 8 dikali 6. Hasil pecahannya itu itu 15 pi per 48. Jadi 1/2 dikali 15 pi per 48. Lalu dikalikan lagi 2 dikali 48 itu 96. Jadi hasil dari integral 0 sampai batas atas pi per 2 sin pangkat 6 theta d theta adalah 15 pi per 96. Terima kasih.